Halo teman-teman, balik lagi di channel gua si History Room. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share jika konten di channel bermanfaat. Terima kasih. Kali ini saya akan membawakan kalian ke dunia yang penuh misteri, tapi ini bukan tentang kisah misteri atau cerita-cerita mitos, tapi ini tentang kemistisan dari sebuah buku. Yap, Anda tidak salah dengar, sebuah benda sehari-hari yang kita baca dan untuk menulis. Mau tahu apa saja buku yang memiliki energi mistis dan kutukan sampai-sampai harus dibakar dan dimusnahkan? Yuklah, mari kita simak sampai akhir. Codex Gigas adalah buku yang dari penampilannya saja sudah menyita perhatian. Bagaimana tidak, buku ini memiliki tinggi mencapai hampir 1 meter dan berat kurang lebih 74 kg. Fisiknya tersebut menjadikan buku ini sebagai salah satu buku terbesar yang pernah ada. Tidak mengherankan jika kemudian buku ini diberi nama Codex Gigas. Dalam bahasa Latin, nama buku ini memiliki arti buku raksasa. Namun keunikan buku ini bukan hanya ada pada ukurannya. Codex Gigas juga kerap dijuluki sebagai Injil Setan karena selain berisi ayat-ayat dari kitab suci Injil, buku ini juga memuat mantera sihir dan gambar-gambar yang diyakini menyimbolkan sosok setan. Menurut analisa sejarawan, Codex Gigas ditulis antara tahun 1204 hingga 1230 di lokasi yang sekarang termasuk dalam wilayah Republik Ceko. Sejak tahun 1768, buku ini tersimpan di Perpustakaan Nasional Swedia. Di Swedia itulah beredar rumor kalau Codex Gigas aslinya menyimpan kekuatan gaib. Pada tahun 1858, seorang penjaga perpustakaan tanpa sengaja terkurung di perpustakaan. Saat sedang berada di dalam, ia diceritakan melihat Codex Gigas beserta sejumlah buku lainnya berterbangan di udara. Penjaga tersebut diceritakan begitu syok sehingga ia sesudah itu harus menjalani perawatan kejiwaan. Misteri terkait Codex Gigas tidak bisa dilepaskan dari asal-usul kemunculannya yang diklaim juga menjurus mistis. Menurut legenda, pada awalnya ada seorang biarawan yang melanggar sumpahnya sendiri. Sebagai hukuman, biarawan tersebut diperintahkan menulis kitab berisi semua pengetahuan di dunia hanya dalam waktu semalam. Jika ia gagal memenuhinya, maka ia bakal dihukum mati. Biarawan tersebut kemudian membuat perjanjian dengan setan supaya bisa selesai menulis buku hanya dalam waktu 1 malam. Sebagai tanda terima kasih, buku itu pun menampilkan gambar-gambar setan di sejumlah halamannya. Historia del Huérfano adalah buku novel yang namanya berasal dari bahasa Spanyol dan memiliki arti cerita si yatim piatu. Novel tersebut merupakan hasil karya dari seorang pastor asal Spanyol yang bernama Martín de León y Cárdenas. Martín diceritakan menulis Historia del Huérfano pada periode antara tahun 1608 hingga 1615. Awalnya ia ingin merilis novel tersebut dengan memakai nama samaran. Namun Martín pada akhirnya memutuskan kalau novel ini sebaiknya tidak usah diterbitkan sama sekali. Keberadaan buku ini baru kembali diketahui oleh publik setelah pada tahun 1965, seorang pakar asal Spanyol menemukan buku ini di kumpulan arsip milik Yayasan Hispanik Amerika di New York, Amerika Serikat. Wacana supaya buku tersebut diterbitkan supaya isinya bisa dibaca oleh masyarakat luas pun langsung menyeruak. Namun sejak pula kabar kalau buku ini menyimpan kutukan mulai beredar. Menurut pengakuan Brenda Palacios yang pernah menghabiskan waktu selama 2 tahun untuk menyunting buku ini, ia pernah mendapatkan peringatan supaya menjauhi buku ini. Pasalnya sebelum ini, pernah ada 2 orang yang meninggal saat sedang menyunting buku ini. Salah seorang di antara mereka meninggal akibat penyakit misterius, sementara yang satunya meninggal dalam kecelakaan. Neraka Tomino adalah puisi buatan pujangga Saijo Yaso yang pertama kali terbit sebagai bagian dari Sakin, buku kumpulan puisi terbitan tahun 1919. Sejak pertama kali terbit, Neraka Tomino sudah menarik perhatian karena muatannya yang terkesan angker.
Puisi Neraka Tomino nampaknya bercerita mengenai seorang pemuda bernama Tomino yang melakukan dosa besar dan kemudian dibuang ke neraka. Namun kalau menurut budayawan Tara Devlin, Neraka Tomino aslinya menggambarkan kehidupan Tomino yang terjebak di tengah kejamnya peperangan. Tahun 1974, Neraka Tomino akhirnya merambah ke layar lebar setelah puisi tersebut diadaptasi menjadi film oleh sutradara Shuji Terayama. Tragisnya, Shuji sesudah itu mendadak jatuh sakit dan kemudian meninggal hanya berselang 9 tahun kemudian. Keangkeran Neraka Tomino hanya semakin menjadi karena menurut kabar yang ramai beredar di internet, mereka yang nekat membaca Neraka Tomino keras-keras bakal mendapat kutukan. Omar Khayyam adalah seorang penulis puisi asal Persia, Iran, yang hidup pada abad ke-11. Sejak tahun 1859, karya-karyanya mulai dikenal oleh masyarakat barat setelah kumpulan puisinya diterjemahkan oleh Edward Fitzgerald dan diterbitkan di tahun tersebut. Tahun 1911, Francis Sangorsky ditunjuk oleh sebuah toko buku Inggris untuk menambahkan ilustrasi dan aksesoris pada bukunya supaya kelak buku kumpulan puisi Omar Khayyam bisa diterbitkan sebagai edisi spesial. Sangorsky tidak main-main ketika ia menerima permintaan tersebut. Ia nekat menyuap seorang penjaga kebun binatang untuk memberi makan ular dengan hewan hidup supaya ia bisa mendapatkan perspektif jelas ular yang sedang makan. Sangorsky juga menambahkan aneka macam pernak-pernik berharga mahal pada bukunya seperti lembaran emas, ribuan butir batu mulia, serta ribuan helai bulu burung sungguhan. Saat bukunya sudah selesai dibuat, ternyata tidak ada orang Inggris yang mau membelinya karena harganya terlalu mahal. Maka buku Great Omar buatan Sangorsky pun kemudian dikirim ke Amerika Serikat supaya bisa dilelang di sana. Disinilah rentetan peristiwa mencekam mulai muncul. Buku Great Omar buatan Sangorsky pada akhirnya tidak pernah mencapai Amerika Serikat karena bukunya tenggelam bersama dengan kapal Titanic yang membawanya. Kurang dari 3 bulan kemudian, Sangorsky meninggal akibat tenggelam. Tahun 1930, buku Great Omar yang serupa dengan buatan Sangorsky dibuat ulang oleh Stanley Bray. Buku tersebut kemudian disimpan di suatu lokasi di kota London, Inggris. Namun, buku tersebut lagi-lagi tidak berumur panjang. Buku yang bersangkutan hangus meleleh setelah pesawat Jerman menjatuhkan bom ke lokasi penyimpanan buku.